Apakah lo pernah ngerasa ketika lagi males, itu susah banget buat produktif? Ketika lagi semangat sih ngerjain sepanjang hari dengan berbagai tugas sih aman-aman aja, gampang. Tapi kalau lagi mager tuh, satu tugas aja susah banget ngerjain. Terus kita harus gimana loh? Ayo kita simak selengkapnya di episode video kali ini. Hai, kenalin, nama aku Umar Al-Faruqi dari Pembelajar Produktif, dan di channel ini kita akan bahas tips-tips pengembangan diri dan produktivitas. Mager adalah hal yang wajar. Itu yang akan kita bahas hari ini. Males itu semua orang pasti pernah ngelewatin. Serajin apapun orang pasti ada saat-saatnya dia males. Ya gue juga kayak gitu. Terus gimana caranya kita tetap bisa produktif meskipun lagi males nih? Nah, gue akan bongkar 4 tips, 4 cara yang sering gue gunakan dan semoga bisa bermanfaat buat lo. Tapi sebelumnya kita perlu pahami bahwa motivasi itu adalah apa yang bikin kita melakukan sesuatu. Tentu ketika kita mau melakukan sesuatu, kita perlu energi motivasi. Istilah sekeren di psikologinya willpower. Ya. Jadi kayak kita punya energi berapa gitu ya, kita akan gunakan untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau energi kita tinggal dikit atau udah mau habis, ya akan susah untuk melakukannya. Maka ketika kita mau melakukan sesuatu, kita gunakan energi yang sedikit tadi, energi yang sisa tadi dengan teknik-teknik tertentu. Oke, kita masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah metode keju Swiss. Ini adalah satu metode dalam produktivitas, terutama task management, yaitu kita menyelesaikan pekerjaan sedikit demi sedikit dulu. Jadi kalau tahu keju Swiss, kayak di kartun Tom and Jerry ya, jadi ada keju, kemudian ada bolong-bolongnya. Jadi konsepnya adalah kita bolongin sedikit. Kita makan dikit-dikit aja, jangan langsung semua. Karena kalau semua kita overwhelm dengan banyaknya tugas yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Tapi kita lihat dulu, oke, lubang-lubangnya mana dulu yang mau kita makan, yang kita makan. Jadi ketika kita menggunakan teknik keju Swiss, kita coba beresin dulu kerjaan yang kecil-kecil. Supaya apa? Supaya nanti ngebangun semangat untuk mengerjakan yang lebih besar. Dan kalau kita kerjakan sedikit-sedikit pun, itu nanti akan habis juga, akan beres juga. Sebagai contoh, kalau gue punya deadline untuk syuting 20 video, itu kan banyak ya. Ya udah deh, males banget tadi, satu aja deh. Oke. Yang padahal planningnya awalnya hari ini harus beres 15-20 video, ya udah hari ini satu aja, dan itu akhirnya gue lakukan. Atau gue harus bikin konten untuk pekan depan, ada banyak konten yang harus dibuat di Instagram, ya udah hari ini satu aja dulu deh dikerjain, nanti kalau semangat lanjutin, kalau enggak besok lanjut lagi. Jadi ya udah beresin hal-hal yang sedikit-sedikit dulu, hal-hal yang kecil-kecil dulu. Kalau kita ngerjain presentasi misalnya PowerPoint, ya udah kita buat dulu satu slide pertama, oke, 2 slide dulu yang membuat kita mudah. Kenapa? Karena kalau mengerjakan langsung semuanya butuh energi yang besar, motivasi yang besar, yang mana tidak kita miliki saat kita lagi males. Nah, dengan energi yang tersisa kita gunakanlah untuk mengerjakan hal-hal yang sedikit atau kecil tadi. Teknik yang kedua adalah aturan momentum atau membangun momentum. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, maka kita akan lebih mudah melakukannya jika kita udah bergerak di awal. Kan prinsip momentum ya, mengikuti hukum inersia yang ada dalam diri kita. Kalau kita diam, maka kita akan cenderung terus diam. Kalau kita bergerak, maka kita akan cenderung terus bergerak. Oke, kecuali ada gaya luar yang membuat kita berubah state-nya tadi. Maka ketika kita sedang malas, sedang mager gitu, coba kita paksain dulu untuk memulai. Oke, paksain dulu satu step pertama untuk mulai. Terkadang itu bisa kita mulai dengan, oke, aku duduk aja dulu di meja kerja. Oke, aku buka laptop aja dulu dan buka Word. Hal yang sederhana gitu, tapi akhirnya bisa membuat kita terus memulai. Bayangkan di sebuah bidang datar atau bidang miring, ada sebuah bola atau silinder gitu. Kita akan melihat dia terus diam, tapi kita sentuh sedikit aja, dia akan bergerak dan bergulir terus-menerus. Terkadang yang kita butuhkan adalah sentilan sedikit tadi, yang membuat kita bisa terus melaju, kita terus bergulir dan melakukan tugas-tugas lainnya. Jadi anggap aja bahwa tugas pertama tadi adalah starter kita untuk bisa memulai dan melanjutkan sesi produktivitas kita lebih lama. Yang ketiga adalah aturan 10 menit. Ini aturan yang aku dapetin dari bukunya Indestructible oleh Henry Eyal. Jadi kalau kita sedang mager, ya sedang males, coba kita buat timer 10 menit. Tentu 10 menit ini boleh divariasikan ya berapa menitnya. Kuncinya adalah kita paksain diri kita untuk melakukan sesuatu dalam satu time frame atau ruang waktu yang sangat singkat, misalnya 10 menit. Ketika kita melakukan pekerjaan di rentang 10 menit tadi, kita cek di akhir apakah kita mau melanjutkannya atau enggak.
Kalau memang kita lagi males banget, mager banget, dan nggak progres, ya udah nggak apa-apa, istirahat. Oke, istirahat, kita nggak usah kerjain, nggak usah produktif, nggak masalah. Tapi at least kita coba kasih kesempatan terakhir ke diri kita untuk bisa produktif. Kalau terlalu lama 10 menit, maka kita bisa bikin 5 menit atau berapapun yang cocok buat lo. Tapi ini sangat-sangat berguna sih, jadi dikombinasikan dengan yang penting paksain dulu, buka laptop dulu, kayak kasih timer 10 menit, ya udah kerjain aja dulu. Kalau nanti perasaan kita ingin melanjutkan, alhamdulillah bagus. Tapi kalau perasaan kita, enggak, emang aku malas banget hari, ya udah istirahat, that's okay. Tapi at least kita mencoba dulu. Kemudian yang keempat, pindah tempat. Kalau menurut gue sih ini tips yang paling ampuh sih ya. Ketika gue berada di kamar gitu ya, harus kerja gitu, kayaknya vibes-nya beda banget untuk bekerja, karena memang enaknya istirahat, enaknya santai-santai, rebahan, tiduran. Maka coba pindah ke ruangan lain, atau lebih bagus lagi tempat yang lain. Itulah kenapa gue sering kerja di cafe, di coffee shop, di co-working space. Supaya apa? Supaya vibes-nya beda aja gitu. Supaya kita mendapatkan sensasi yang baru, akhirnya bikin diri kita untuk lebih semangat lagi melakukan tugasnya. Karena energinya berbeda, ya, feeling yang kita rasakan berbeda, apa yang ada di lingkungan sekitar kita juga berbeda, akhirnya bisa membuat sensasi yang berbeda dalam tubuh kita, yang bikin kita bisa siap untuk mengerjakan tugas. Oke, so itu dia 4 hal tadi yang bisa lo lakukan. Yang pertama teknik Kenyu Swiss, kemudian yang kedua kita menggunakan momentum, yang ketiga aturan 10 menit, yang keempat pindah tempat yang lebih produktif. Semoga video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di video-video lainnya. Salam pembelajar.